Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan berbagi teman-teman ya mengenai 5 prinsip berinvestasi yang dilakukan oleh Benjamin Graham. Ya, ini kami ambil dari bukunya The Intelligent Investor. Oke, kita akan langsung masuk aja 5 prinsip Graham dalam berinvestasi di saham yang tentunya bisa kita contoh ya teman-teman ya, karena sudah terbukti sukses. Oke, yang pertama adalah saham itu buat Graham tidak hanya sekedar simbol ticker atau kedipan elektronik di layar monitor. Ya, saham adalah suatu kepentingan kepemilikan dalam bisnis aktual. Dan bisnis itu memiliki nilai fundamental yang tidak bergantung pada harga sahamnya. Nah, ini teman-teman ya, banyak sekali orang itu menganggap saham itu hanya sekedar simbol ticker atau kedipan elektronik di depan layar monitor. Ada simbol A, B, C, D. Oh ya itu cuma simbol aja. Kemudian simbol tersebut nilainya bisa naik dan turun. Kalau naik ya dapat cuan, kalau turun ya rugi gitu teman-teman ya. Tanpa mereka tahu ABCD itu ternyata adalah perusahaan apa, bisnisnya bergerak di bidang apa, bagaimana kinerja perusahaannya mereka nggak tahu itu dan bahkan mereka nggak mau tahu teman-teman ya. Mereka taunya pokoknya ABCD ini naik hari ini, besok turun gitu seperti itu teman-teman ya. Jadi Graham itu tidak menganut seperti itu teman-teman ya. Yang dianut adalah bahwa saham itu ya sebuah kepemilikan dalam bisnis aktual, bisnis real yang berjalan di lapangan ya, dan bisnis itu memiliki nilai fundamental yang tidak bergantung pada harga sahamnya. Nah, kenapa ada perusahaan yang bagus nilai fundamentalnya ya, namun harga sahamnya kok kurang bagus, atau sebaliknya ada perusahaan yang fundamentalnya tidak bagus tapi kok harganya tinggi sekali ya. Nah, ini akan dijawab di berikutnya yang kedua ya teman-teman ya. Kenapa? Karena pasar itu adalah sebuah pendulum. Pendulum itu kalau teman-teman belum tahu ini seperti ini teman-teman ya. Dalam fisika, pasar itu adalah sebuah pendulum yang selamanya mengayun antara optimisme temporer. Nah, optimisme temporer ini adalah yang menjadikan harga saham terlalu mahal. Dan pesimisme tidak berdasar yang menjadikan harga saham terlalu murah. Investor pintar adalah seorang realis yang menjual sahamnya kepada orang optimis dan membelinya dari orang yang pesimis. Ya, jadi ini adalah pasar teman-teman ya. Ini justru kondisi seperti inilah yang membuat investor itu bisa mengambil untung. Ya, di mana ada orang yang sangat optimis, itu ditandai dengan pasar yang naik terus. Orang beli terus walaupun harganya sudah mahal, tetap beli terus karena optimismenya sedang tinggi-tingginya, sedang antusiasnya teman-teman ya, sehingga sahamnya menjadi terlalu mahal. Orang nggak sadar karena tadi orang-orang itu menganggap ya itu hanya sekedar simbol ya teman-teman ya. Kemudian ada yang pesimis tidak berdasar, nggak ada dasarnya, fundamentalnya bagus tapi karena harganya turun terus ya, orang ini jadi pesimis dan menjual, semua beramai-ramai menjual sehingga sahamnya menjadi terlalu murah. Nah, sebagai investor pintar ini justru ini pendulum inilah yang bisa memberikan kita cuan, di mana kita bisa menjadi seorang realis yang menjual sahamnya kepada orang optimis dan membelinya dari orang pesimis. Jadi ketika orang-orang pada pesimis, pada ketakutan menjual sahamnya, sedangkan kita tahu bahwa perusahaannya baik-baik saja teman-teman ya, nggak ada hubungannya kan, ini tidak ada terkait ya, fundamental itu tidak terkait dengan harga saham secara langsung. Perusahaannya baik-baik saja, tapi kok harganya turun terus nih, orang-orang pada pesimis, tidak ada dasarnya, padahal kinerja perusahaannya bagus. Nah, disinilah seorang realis itu membeli dari orang yang pesimis di harga yang murah. Kemudian ada perusahaan yang sebenarnya kinerjanya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba kok harganya naik terus karena ada ada optimisme. Mungkin ada berita-berita, ada isu-isu yang dilempar sehingga membuat orang tuh antusias ya. Nah, disitulah seorang realis itu menjual kepada orang optimis, bukannya malah ikut beli ya. Justru di saat orang lagi optimis, lagi antusias, itu malah seorang realis ini jadi takut teman-teman ya, karena harganya sudah terlalu mahal. Jadi dia memutuskan untuk menjual. Oke, ini adalah prinsip yang kedua teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu nilai masa depan dari setiap investasi itu adalah fungsi dari harga sekarangnya. Jadi semakin tinggi harga yang Anda bayar, itu maka semakin rendah return yang Anda nikmati teman-teman ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keempat,
satu-satunya resiko yang tidak bisa dihilangkan oleh investor manapun adalah resiko melakukan kesalahan. Ini jelas ya teman-teman ya. Sehati-hati apapun dia. Hanya dengan berpegang kepada apa yang disebut Graham sebagai margin pengaman atau yang lebih terkenal dengan margin of safety ya teman-teman ya. MOS, kalau seorang fundamentalis pasti tahu itu ya. Tidak membayar berlebihan semenarik apapun suatu investasi. Jadi semenarik apapun investasi, kalau nilainya sudah dianggap berlebihan, ya jangan dibayar. Meskipun nanti harganya tetap akan naik terus karena tadi ada optimisme temporer, ya. Cuman kita sebagai orang realis ya tidak mau membayar berlebihan ya, semenarik apapun suatu investasi. Kenapa? Karena tadi kembali ke prinsip yang ketiga, semakin tinggi nilai, semakin tinggi harga yang Anda bayar, semakin rendah return yang Anda nikmati. Dan tentunya resikonya akan semakin tinggi teman-teman ya. Dan kalau teman-teman berpegang pada margin pengaman ini, maka niscaya mampu meminimalisasi kesalahan yang tidak perlu. Ya, ini adalah prinsip yang keempat teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah rahasia sukses keuangan, itu ada pada diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda mau berpikir secara kritis dan menolak fakta yang ada di bursa, fakta yang di bursa itu ya tadi ya teman-teman ya, ini ya, kok harga perusahaan yang jelek, harganya kok malah naik terus, kok perusahaannya bagus, kok harganya malah turun terus. Itu adalah fakta yang ada di bursa ya, yang kita sebut saat ini itu sebagai bandarmologi ya teman-teman ya. Lalu berinvestasi dengan penuh percaya diri dan sabar. Artinya ini harus disiplin ya. Kita sudah mengerti bahwa fundamentalnya bagus ya, harganya sedang murah. Kita harus confidence teman-teman ya, jangan terpengaruh oleh bursa, fakta-fakta yang ada di bursa. Faktanya kok harganya turun terus gitu ya. Dan sabar ini ya, kemarin kita sudah bahas juga, harus sabar ya, 4 ciri investor pintar. Niscaya Anda akan memperoleh keuntungan yang stabil ya, dan dari pasar biris terburuk sekalipun. Jadi sehancur-hancurnya pasar tetap bisa memperoleh keuntungan teman-teman kalau menggunakan prinsip dari Graham ini. Oke, ini adalah 5 prinsip dari Graham dalam berinvestasi saham. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.